Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan proses pembelajaran hari ini, yaitu tentang kajian penyakit tropis. Kenapa disebut kajian penyakit tropis? Penyakit-penyakit ini adalah penyakit yang sering muncul di daerah-daerah tropis karena proses suhu atau curah hujan yang tinggi, kelembapan yang tinggi, sehingga penyakit ini muncul di daerah tersebut. Indonesia merupakan daerah dengan beriklim tropis, sehingga penyakit ini sangat sering terjadi dari proses perubahan iklim. Karena bisa disebabkan karena infeksi dari bakteri, kemudian virus, jamur, dan lainnya. Salah satu penyakit tropis yang akan kita bahas, salah satunya yaitu demam tipoid, DHF, kemudian malaria, dan kaki gajah. Kita mulai yang pertama, yaitu demam tipoid. Demam tipoid menjadi penyakit endemik di Indonesia. Kasusnya rata-rata adalah 5-18 kasus per bulan. Kemudian usia pasien 12-74 tahun dengan rata-rata 24 tahun. Kemudian angka kematian dan angka kesakitan yang makin tinggi. Kemudian endemik meluas. Diagnosa dini untuk mengetahui apakah pasien tipoid dengan segera itu sangat bermanfaat. Kemudian pengobatan yang tepat sehingga komplikasinya dapat dihindari. Kemudian pengetahuan klinis untuk mengetahui penting untuk deteksi dini, terkadang perlu pemeriksaan bantuan atau tambahan. Penyebab dari demam tipoid yaitu Salmonella typhi atau paratipi. Kumannya bersifat intraseluler gram negatif, kemudian gram negatif bersifat endotoksin. Patogenesisnya, makan minuman yang terkontaminasi, kemudian masuk ke dalam lumen usus, berkembang biak, khususnya di bagian ileum distal atau usus halus bagian ileum, kemudian bakterimia, bakteri masuk ke dalam darah, kemudian dinding usus bisa mengalami yang namanya hiperplasia nekrosis, kemudian erosi pembuluh darah, dan bisa terjadi perdarahan saluran cerna. Jadi demam tipoid umumnya berasal dari makan makanan atau minum yang tidak higienis yang mengandung kuman bakteri Salmonella typhosa, sehingga dia akan masuk terbawa oleh makanan, masuk ke lambung, kemudian masuk ke lumen usus. Di usus inilah kuman tadi akan berkembang biak, sehingga lama-lama bakterinya akan menyebar ke seluruh darah. Kemudian daerah yang dihinggapi oleh bakteri tadi bisa mengalami nekrosis, kemudian bisa erosi. Erosi ini erosi pembuluh darah di saluran cerna di usus hingga terjadi perdarahan usus, perdarahan saluran cerna. Kalau hiperplasia nekrosis berjalan terus-menerus dapat menyebabkan perforasi atau kebocoran usus. Ini yang bisa menyebabkan bahayanya pada pasien dengan demam tipoid. Kemudian manifestasi klinis masa inkubasi demam tipoid 10 sampai 14 hari. Gejala bervariasi dari ringan sampai berat. Minggu pertama demam, nyeri kepala, nyeri otot, anoreksia, mual dan muntah. Kemudian obstipasi, diare, perasaan tidak enak di perut, dan demam. Minggu kedua, tanpa gejala yang lebih jelas, lidah berselaput atau lidah kotor, kemudian hepatosplenomegali, dan juga gangguan kesadaran. Hepatosplenomegali itu bisa ada tanda hati membesar dan limpa membesar, dan juga sampai ke gangguan kesadaran. Kemudian komplikasi, perdarahan, perforasi, peritonitis, meningitis, osteomyelitis, kolesistitis, dan bronchopneumonia. Jadi dari pertama kita sebutkan bahwa kerusakan pada lumen usus tadi itu bisa menyebabkan perforasi atau kebocoran. Dari kebocoran inilah
bisa menyebabkan peritonitis. Peritonitis itu adalah radang pada rongga peritoneum, rongga pada abdomen. Kenapa bisa meningitis? Meningitis itu radang selaput otak. Jadi bakteri Salmonella typhosa tadi, kalau dia masuk ke darah, kemudian dibawa oleh darah, kemudian dia berhenti di selaput meningen, selaput otak, itu bisa menyebabkan yang namanya meningitis. Kalau dia berhenti di tulang, dia akan menyebabkan osteomyelitis. Kalau dia berhenti di empedu, dia menyebabkan cholesistitis. Kemudian pemeriksaan laboratorium. Jadi apa yang menjadi dasar untuk pasien didiagnosis tipoid? Secara umum bisa dilakukan pemeriksaan darah lengkap, biasanya leukopenia atau normal, itu penurunan peningkatan leukosit, kemudian anemia, kemudian laju udap darah dapat meningkat. Kemudian pemeriksaan SGOT, SGBT, ini serum yang ada di hati, SGOT dan SGBT sering juga meningkat, bisa juga meningkat. Cuma yang menjadi pemeriksaan yang khas, yang untuk mendiagnosis pasien ini positif demam tipoid atau bukan, yang paling sering dilakukan adalah tes Widal atau tes Tubex. Jadi kalau tes Widal itu diperiksa agglutinin O, H, V. O adalah respon terhadap agglutinin O tubuh kuman, kalau H itu flagella kuman, kalau V itu simpai kuman. Agglutinin O dapat bertahan 4-6 bulan, agglutinin H bertahan sampai 9-12 bulan. Nilai Widal itu biasanya kalau dia dikatakan positif adalah 1/160, baik itu agglutinin O maupun H. Kemudian tes Tubex. Tes Tubex juga pemeriksaan darah yang akan dilihat nilainya juga. Kalau di tes Widal itu 1/160. Kalau tes Tubex itu hasilnya akan dilihat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau dia 2, di bawah 2 itu adalah negatif. Kemudian kalau 4 itu positif lemah. Kemudian kalau di atas 4, 5, 6 itu adalah positif kuat. Jadi pasien dengan demam tipoid itu dikatakan dia positif kalau nilai-nilai tersebut adalah melebihi dari nilai batas normal yang disebutkan tadi. Kemudian pemberian antimikroba. Jadi karena dia jenis bakteri, maka harus dikatakan yang namanya antibiotik. Di sini adalah jenis-jenis antimikroba yang diberikan. Yang sering digunakan adalah chloramphenicol, thiamphenicol, bisa juga ampicillin, amoxicillin, dan cotrimoxazole. Ini antibiotik yang bisa diberikan pada pasien dengan demam tipoid sesuai dengan dosis yang harus diberikan. Kemudian diet dan terapi penunjang. Diet penting untuk penyembuhan bila nutrisi kurang, keadaan umum dan gizi turun. Penyembuhan menjadi lama. Jika pasien dengan demam tipoid atau tipoid, ini kan penyebab gejala atau kondisi yang didapati pada pasien dengan tipoid adalah kerusakan atau gangguan pada usus halus. Jadi pada gangguan usus halus ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan, absorpsi yang kurang, sehingga bisa menyebabkan gangguan nutrisi. Kemudian diet bubur saring, bubur kasar, nasi, perubahan diet sesuai dengan klinis pasien. Jadi kalau kita lihat proses fisiologis cerna, maka di usus halus adalah proses sebelum akhir, yaitu sebelum usus besar. Di situ makanan adalah makanan yang sifat tunak, yang siap untuk diabsorpsi. Kemudian untuk makanan yang besar kasar itu akan ada proses pencernaan di lambung, dari mulut sampai ke lambung. Sehingga prinsipnya adalah makanan yang dimakan kalau dulu harus bubur saring, karena dianggap bahwa
dia masuk ke usus halus, maka pasien dengan tipoid tidak boleh dengan makan makanan yang kasar. Tapi pada prinsipnya sebenarnya nasi boleh, bubur nasi pun boleh, karena ada proses pencernaan dulu lambung sehingga sampai ke usus halus pun itu sudah dalam proses yang seperti bubur saring. Tujuan bubur saring mencegah perdarahan atau perforasi usus. Ada pendapat bahwa usus harus diistirahatkan. Peneliti lain berpendapat cukup aman pasien dengan demam tipoid pemberian makanan padat dini, nasi, lauk, rendah sulsa, dan menghindari sementara sayuran dan berserat. Kalau nasi sebenarnya dalam beberapa penelitian tidak bermasalah, tetapi yang harus dihindari adalah sayuran dan buah. Pada pasien dengan tipoid, sayuran dan buah harus dihindari untuk sementara. Kenapa? Karena pada sayuran dan buah ini adalah seratnya tinggi, sehingga pada saat serat melewati usus halus itu memicu usus halus untuk bekerja lebih cepat, lebih keras, sehingga yang tadinya ususnya mengalami perlukaan, ya, itu bisa menyebabkan lebih keparahan. Sehingga untuk sementara pada pasien demam tipoid adalah buah dan sayuran itu dihindari. Kemudian yang harus dilakukan adalah bagaimana pasien harus selalu istirahat dan dalam perawatan. Tujuan untuk mencegah komplikasi. Tujuannya adalah mencegah komplikasi. Dengan istirahat, diharapkan seluruh aktivitas pasien, khususnya saat melakukan mobilitas yang tinggi, itu menyebabkan mobilitas atau motilitas usus juga akan bekerja lebih baik, penggunaan energi juga lebih banyak, sehingga diharapkan pasien dengan tipoid harus melakukan tirah baring atau bed rest di tempat tidur. Karena dengan bed rest atau tirah baring, ya, makan minum BAB di tempat tidur itu mempercepat masa penyembuhan. Jadi sebaiknya adalah istirahat. Sehingga dengan masa inkubasi 0-14 hari, harapannya paling enggak 1 minggu atau 2 minggu pasien dengan tipoid harus istirahat. Kemudian dijaga kebersihan tempat tidur, pakaian, kelengkapannya dipakai. Posisi pasien terus diawasi untuk mencegah dekubitus, karena pasien-pasien dengan bed rest yang lama itu akan berisiko dekubitus. Pengobatan trilogi penanggulangan tipoid adalah istirahat, perawatan, diet, dan terapi penunjang. Istirahat, diet, kemudian antibiotik. Itu triloginya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan tentang demam tifoid. Untuk berikutnya kita akan membahas yaitu DHF atau dengue hemorrhagic fever. Untuk sementara cukup sekian. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.